Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu sifat yang ada pada kebanyakan orang adalah bahwa kita merasa dan menganggap diri paling benar, paling pintar, paling tahu dalam segala hal. Kalau dalam beragama, sifat ini ada pada orang yang beragama, maka mereka merasa agamanya lah yang paling hebat dan paling benar, sehingga kepicikan dan ketertutupan mewarnai hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingat apa yang ditulis oleh Anthony de Mello tentang hal ini dalam sebuah cerita sebagai berikut. Yesus Kristus berkata bahwa ia tidak pernah menonton pertandingan sepak bola. Oleh karena itu kami membawanya ke sebuah pertandingan. Pertandingan itu antara kesebelasan Protestan dan kesebelasan Katolik. Kesebelasan Katolik menang lebih dahulu. Yesus bersorak gembira dan melemparkan topinya tinggi-tinggi.
Kemudian kesebelasan Protestan membuat angka, dan Yesus bersorak lagi dan melemparkan topinya ke udara. Hal ini tampak membingungkan pria di belakangnya. Dia menepuk bahu Yesus dan bertanya, "Kesebelasan mana yang kamu dukung, sobat?" "Saya," jawab Yesus, yang mulai tertarik oleh pertandingan itu. "Oh, saya mendukung kedua-duanya. Saya mendukung dan menyenangi yang bermain indah." Penanya itu menoleh ke orang di sebelahnya dan mengatakan, "Orang ini ateis." Ketika pulang, kami memberi gambaran singkat kepada Yesus mengenai keadaan keagamaan di dunia saat ini. Kami berkata, orang-orang beragama sekarang ini lucu, Tuhan. Mereka selalu cenderung beranggapan bahwa Tuhan hanya ada di pihak mereka dan melawan pihak lainnya. Yesus setuju, katanya. "Itulah sebabnya saya tidak mendukung agama-agama. Saya mendukung orang. Orang adalah lebih penting daripada agama. Orang lebih penting daripada hukum Sabat." "Engkau harus hati-hati mengucapkan kata-kata itu," salah seorang dari kami berkata dengan prihatin. "Engkau dahulu disalibkan karena mengatakan hal-hal itu." "Ya, dan oleh orang-orang saleh," kata Yesus sambil tersenyum kecut. Saudaraku yang terkasih, orang-orang sering berpikiran picik dan sangat menyedihkan bahwa pikiran semacam itu sering terdapat pada orang-orang yang beragama, seolah-olah agama membuat orang menjadi picik. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini ditampilkan bagaimana para murid Yesus ditegur oleh Yesus karena mereka mempunyai pikiran yang picik dan tertutup. Mereka melapor kepada Yesus bahwa mereka melihat seorang mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi mereka melarang orang tersebut berbuat demikian karena ia tidak termasuk kelompok para murid. Yesus memberi tanggapan dengan mengatakan, "Jangan melarang mereka, karena tak seorang pun dapat membuat mujizat dalam namaku sekaligus ia mengutuk aku. Barang siapa tidak menentang kamu, ia memihak aku." Dengan demikian, Yesus mau menyampaikan bahwa ia bukan milik suatu golongan saja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah berpikir secara terbuka dan tidak tertutup oleh keegoisan kita sehingga menjadi picik dengan gampang mengadili orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa agama menolong orang untuk menjadi satu dengan Tuhan sehingga mendapatkan keselamatan. Jadi, dengan beragama kita diajak untuk melakukan kehendak Allah, yaitu dengan mencintai Tuhan dan sesama manusia. Jadi, bukan agama yang penting, tetapi bagaimana kita melakukan apa yang diajarkan oleh agama kita. Bukan nama Kristen yang penting, melainkan perbuatan Kristen. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, nasihat Yesus minggu ini sungguh membuka mata hati kita semuanya. Karena masih banyak di antara kita merasa diri paling benar, punya pikiran yang picik, terlalu gampang kita membicarakan kekurangan orang lain,
terlebih melihat kekurangan pada agama-agama dan gereja-gereja yang lain. Kita kurang memperhatikan yang positif dan yang baik yang ada pada mereka. Padahal yang positif dan bagus yang ada pada kita kurang kita perkembangkan. Kita terlalu sombong dan merasa diri paling benar. Saudaraku yang terkasih, mari dengan rendah hati dan dengan sikap terbuka kita berjuang untuk menghargai dan melihat yang baik pada orang lain dan pada agama lain. Sebab semua orang yang berkehendak baik bukan menentang kita, melainkan memihak kita. Terima kasih ya Yesus Sang Juru Selamat atas teguran-Mu pada hari ini yang menggugah kami untuk menghidupi ajaran-Mu, bukan hanya nama saja sebagai pengikut-Mu, tetapi juga mampu melaksanakan ajaran-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Ajari kami untuk selalu melihat sisi positif dari orang lain, sehingga kami mampu menghargai dan menjadi saudara satu sama lainnya. Jauhkan kepicikan dari hati kami, agar kami tidak gampang menilai orang lain. Dan semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima orang lain apa adanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.